Shalom. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Panggilan beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 2 dan 4. Jemaat disilahkan berdiri. Kita menyanyi mengagungkan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 191 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Hari Minggu, hari kebangkitan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memeliharakan kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Dan
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin, amin, amin. Dalam keadaan berdiri kita membaca hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Seperti biasa saya mengundang saudara-saudara untuk mengambil bagian dalam pembacaan ini. Saya akan membacakan setiap ayat. Saya akan mulai membacakan 2 ayat pertama, ayat 1 dan 2. Sesudah itu jemaat akan membaca ayat-ayat ganjil 3, 5 dan seterusnya. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Saudara-saudara, dengarkanlah olehmu hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru yang tertulis demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan berzinah. Jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Saudara-saudara, semikian jauh hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Jemaat sambut nyanyian dengan nyanyian Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Jemaat silakan. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Allah
mengakui segala dosa pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Allah. Karena itu dalam suasana doa kita menyanyikan nyanyian Walau Dosamu Merah. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2 saja. Nyanyian. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Walau dosamu merah akan putih dan bersih, walau dosamu merah akan putih dan bersih, walaupun merah makin risih dan putih bersih, walau dosamu merah, walau dosamu merah akan putih dan bersih, akan putih dan bersih. Dengar suara menghimbau, hai kembali padaku. Dengar suara menghimbau, hai kembali padaku. Sangat besar kasih sayangnya, agung dan ajaib. Dengar suara menghimbau, dengar suara menghimbau, hai kembali padaku, hai kembali padaku. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan kabar pengampunan dosa kepada setiap orang yang dengan ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Karena firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jemaat sambut berita anugerah dengan nyanyian Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh,
Tuhan menyertai saudara-saudara. Dalam suasana doa kita bernyanyi Sabda Tuhan Allah ayat yang pertama. Sabda Tuhan Allah bagai biru hujan turun menjirami tanah dan tumbuhan langit maupun bumi bukalah telinga hai dengar sabdanya umat manusia. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan di minggu sesudah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 2. Kita akan baca dari ayat 20b sampai dengan ayat 25. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 20b sampai dengan ayat 25. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara dengan menggunakan Alkitab terjemahan baru 2. Firman Tuhan tertulis demikian. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara-saudara, semikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, bagian Alkitab ini kita akan renungkan dalam sorotan tema meneladani Kristus dalam penderitaan. Saya sengaja menyebut kuat-kuat tema ini karena kalau kita jujur saudara-saudara, kata penderitaan bukan kata yang menarik untuk dibicarakan. Saya mesti menyebut kalimat tema ini sekali lagi karena kita semua, saudara-saudara, kita semua tanpa terkecuali, kita semua tidak ada yang mau menderita. Karena kita tidak mau menderita, maka penderitaan bukan kata yang menarik untuk kita diskusikan, untuk kita bahas. Kita lebih suka bicara tentang keberhasilan, tentang hidup diberkati, tentang kekayaan, tentang kelimpahan, tentang. Kita semua suka tema-tema seperti itu. Karena tema penderitaan tidak menarik Bapak Ibu, maka kita berusaha untuk melakukan segala sesuatu untuk menghindari
sebisa-bisa mungkin supaya kita tidak mengalami penderitaan itu. Kita jaga sedemikian rupa kesehatan kita misalnya. Kita menjaga pola makan kita untuk menghindari penyakit-penyakit tertentu misalnya. Atau kita bilang sama anak-anak belajar baik-baik supaya kalau besar-besar nanti di masa depan kamu tidak menderita oleh karena tidak ada pekerjaan dan seterusnya, saudara-saudara. Sekali lagi kita semua menolak penderitaan. Kita semua berusaha sebisa mungkin untuk menghindar karena kita tidak mau menderita. Apakah sikap ini salah, saudara-saudara? Apakah semua penolakan kita, semua bentuk penolakan kita terhadap penderitaan ini adalah sesuatu yang salah? Tentu saja tidak. Bukan hanya kita yang tidak mau menderita, saudara-saudara. Saya tidak mau menderita. Saudara-saudara juga pasti seperti itu. Bahkan Allah sendiri tidak mau kita menderita. Allah sendiri, saudara-saudara, Dia tidak mau kita menderita. Dia tidak menciptakan penderitaan. Dia tidak mau kita menderita. Tapi ketika Dia memberikan kepada kita kebebasan, kita yang bebas itu memilih itu. Allah tidak pernah menciptakan saudara-saudara dan saya untuk mengalami penderitaan. Justru sebaliknya Dia mau kita berdiri dengan segala kemuliaan di hadapannya. Tapi kita memilih tidak. Allah tidak. Yesus pun tidak, saudara-saudara. Yesus tidak pernah minta penderitaan. Kalau saudara ingat doanya Dia di Taman Getsemani, Yesus bilang begini, "Ya Bapakku, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Yesus bilang, jikalau mungkin, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini di sana dikatakan, "Bapa, kalau boleh, jauhkanlah daripadaku penderitaan yang aku harus alami ini." Jadi Yesus sendiri tidak mau menderita, saudara-saudara. Bahkan di dalam pasal 22 Injil Lukas ayat 44, di sana Lukas menggambarkan ketakutan Yesus yang luar biasa. Di sana Lukas mengatakan ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah menetes ke tanah. Saudara-saudara, Yesus tidak datang untuk mati di atas kayu salib. Sekali lagi, Yesus tidak datang untuk mati di atas kayu salib. Dia datang untuk mendirikan kerajaan Allah Bapanya. Tetapi ternyata untuk mendirikan kerajaan itu hanya bisa dilakukan, kerajaan itu hanya bisa berdiri melalui kematian dan kebangkitan. Kerajaan itu tidak dapat berdiri tanpa kesediaan Yesus menaati kehendak Allah ini. Jadi sampai di sini Bapak Ibu, saya kemudian berpikir begini, pantas Allah butuh waktu lama untuk mengerjakan penyelamatannya, karena ketika waktu itu tiba, itu adalah momen yang paling menghancurkan hatinya. Karena pada saat itu dia harus merelakan anaknya tergantung di atas kayu salib. Karena kemudian Yesus tahu bahwa tidak ada jalan lain, satu-satunya jalan keselamatan itu didirikan hanya melalui kematian dan kebangkitannya. Kemudian Yesus untuk kedua kalinya dia berdoa, dia bilang begini, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak." Jadi Yesus menjalani penderitaan sebagai bagian dari ketaatannya yang mutlak kepada Bapanya. Tahu bahwa kerajaan itu hanya dapat berdiri melalui tindakannya itu, kesediaannya itu, maka tanpa mengeluh ia menerima
kehendak Allah. Dan baru sesudah itu saudara-saudara, melalui kebangkitannya Allah Bapanya menganugerahkan kepadanya hak kerajaan itu, menjadi raja di dalam kerajaan itu. Itu sebabnya kita menyebut di dalam Alkitab Yesus adalah raja kita. Dia adalah penguasa kita. Dan itu sebabnya sesudah kebangkitannya Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Jadi saudara-saudara, sampai di sini kita sama-sama melihat bahwa kebesaran yang diterima oleh Yesus sebagai raja dari Bapanya tidak akan dapat diperolehnya tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Untuk memperoleh kemuliaan, Yesus harus melewati jalan-jalan salib. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah, Yesus inilah yang kita ikuti. Yesus inilah yang saya dan saudara-saudara ikuti. Dan perhatikan saudara-saudara, tidak pernah bagian Alkitab mengatakan bahwa Yesus menderita di atas kayu salib supaya sesudah itu kita tidak akan pernah mengalami penderitaan. Alkitab tidak pernah bilang seperti itu. Kita tidak bisa menuntut Tuhan, "Tuhan, kenapa saya ikut kamu, saya menderita? Kan kamu sudah menderita, cukup nih kamu." Tidak bisa begitu. Yang benar ialah bahwa ketika kita mengikut Yesus, kita mengikut Dia yang sedang berjalan menuju salib, menuju Getsemani, menuju salib. Itu sebabnya Yesus katakan di dalam Injil Matius 10 ayat 38, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Matius 16 ayat 24, "Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Yesus di atas kayu salib tidak membuat kita menjadi kebal terhadap salib. Kalau Yesus mati, menderita dan mati di atas kayu salib, itu tidak berarti bahwa kita tidak lagi harus menghadapi bagian-bagian itu. Tidak. Yang Yesus kerjakan di atas kayu salib ialah memikul dosa, memikul kutuk kita. Dan menganugerahkan kepada kita keselamatan. Tetapi bahwa kita harus menjalani hidup dengan segala deritanya, segala sakitnya, kita masing-masing mesti menanggung. Tetapi sukacitanya Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita dapat menanggungnya bukan sebagai kutuk lagi, bukan sebagai petaka lagi, kita dapat menanggungnya. Kata Petrus di dalam ayatnya yang ke-20, ayat 20. Sebagai anugerah di hadapan Allah. Tidak seorang pun kita yang mau menderita, saudara-saudara. Kita berusaha menghindarinya. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan situasi itu dan tidak ada jalan lain, maka kita harus menerima bagian itu dan menjadikan Kristus Yesus sebagai model, sebagai teladan kita. Inilah yang dibicarakan oleh Petrus kepada jemaat-jemaat, saudara-saudara. Petrus menunjuk Yesus sebagai model bagaimana jemaat menghadapi situasi mereka yang sangat sulit. Saya pernah menyampaikan ini, saya memeriksa saudara-saudara, bagian pokok tema dan teks ini pernah kita renungkan sekitar tahun 2013. Saya memeriksa lagi dan saya cuma periksa bahwa ini sudah pernah. Dan pada waktu itu saya menjelaskan konteks 1 Petrus. Kita semua tahu ketika Kaisar Roma membakar kota Roma, untuk memulai pembangunan baru. Jadi yang sudah ada itu dibakar seperti kebiasaan itu. Kalau saudara-saudara sering lihat ada pasar dibakar, orang-orang bilang ya, ada untuk membangun yang baru dimusnahkan yang sudah ada. Seperti itu rencana Nero. Jadi Nero membakar kota Roma dan
dia sangat tidak berharap bahwa kemudian masyarakat akan balik memprotes tindakannya itu. Karena masyarakat protes, Nero butuh kambing hitam untuk bebas dari tekanan publik. Karena itu Nero menunjuklah orang-orang Kristen pada waktu itu sebagai kambing hitam, sebagai penyebab terjadinya kebakaran itu. Dan mulailah penganiayaan yang besar terhadap orang-orang Kristen. Petrus ada di dalam kota Roma. Penganiayaan sudah mulai. Saya yakin Petrus sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana jemaat-jemaat ditarik dari rumah-rumah mereka, dari tempat ditarik, diser dan semuanya. Saya yakin Petrus melihat itu. Dan penganiayaan ini sedang menyebar dari pusat kota Roma sekarang menuju ke semua wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Roma. Saudara bisa periksa ayat 1, pasal 1 ayat 1. Di sana disebut wilayah-wilayah di mana Petrus menulis surat ini kepada jemaat-jemaat yang ada di sana. Petrus menulis surat kepada jemaat-jemaat di sana untuk mengingatkan mereka tentang penderitaan yang mereka alami, tentang penganiayaan yang sedang menuju mereka. Saudara bisa bayangkan, ada seorang tokoh yang sangat penting kita, yang menulis surat kepada kita dan mengatakan kalian siap. Orang-orang yang sedang berencana bermaksud menganiaya kalian itu sedang dalam perjalanan. Mereka sudah ada di sana misalnya. Ini berita yang dapat dipercaya. Saudara bisa bayangkan perasaan-perasaan jemaat waktu itu. Tapi apa yang Petrus katakan? Petrus tidak bilang, ini kesempatan kalian melarikan diri kalian. Ini kesempatan kalian menyelamatkan diri kalian. Ini kesempatan, bukan. Saudara tidak menemukan satu kata pun bernada seperti itu di sini. Tidak ada. Yang Petrus lakukan ialah supaya mereka memperkuat penyerahan diri mereka, memperkuat iman mereka kepada Tuhan Yesus. Petrus justru mendorong mereka. Kalau saudara baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, bahkan ayat 13, bahkan Petrus bilang, tunduklah kepada pemerintah. Padahal kita semua tahu justru pemerintah inilah yang sedang menganiaya mereka. Jadi Petrus mengatakan begini saudara-saudara kepada kita sama seperti kepada jemaat. Kita berusahalah menghindar supaya kita jangan menderita. Lakukanlah yang terbaik, yang terkuat, apapun yang dapat saudara-saudara lakukan supaya jangan saudara-saudara menderita. Tidak ada salahnya. Tapi ingat, ketika saudara-saudara terpaksa harus menghadapi itu dan saudara tidak dapat menghindarinya, hadapilah. Itulah sebabnya Yesus katakan, cerdik seperti ular, cerdik seperti ular, tulur seperti merpati. Seperti ular berusahalah menghindar, berusahalah. Tapi ketika kamu tidak dapat melakukan apapun lagi, terimalah dengan tulus. Tapi ini bukan sebuah kepasrahan saudara-saudara. Ini sebuah kesediaan untuk mengikuti jejak. Ini kesempatan untuk menjadikan Yesus sebagai teladan menghadapi situasi itu. Dan perhatikan saudara-saudara, kalimat menjadikan Yesus sebagai teladan dalam penderitaan ini ditujukan oleh Petrus kepada orang-orang Kristen yang menjadi budak hamba-hamba, ayatnya yang ke-18. Petrus justru menulis surat ini, nanti kemudian para istri, demikian juga para istri, nanti kemudian dia bicara lagi, demikian juga para suami. Pertama Petrus berbicara kepada para hamba. Hamba di sini menunjuk orang-orang Kristen yang bekerja di rumah-rumah, tentu orang-orang yang mampu membayar mereka pada waktu itu. Dan bayangkan saudara-saudara, informasi bahwa jemaat-jemaat mula-mula itu tidak terdiri dari orang-orang, dari tokoh-tokoh hebat dan besar. Jemaat mula-mula itu sebagian besar terdiri dari para budak-budak, para hamba-hamba. Dan mereka bukan budak-budak seperti sekarang, pembantu-pembantu seperti sekarang
yang datang di rumah kita dan kita bayar tiap bulan, dan kemudian kalau mereka bosan mereka pulang. Budak-budak ini dibeli, saudara-saudara. Dan sesudah saya membeli dia, maka dia menjadi milik saya selama-lamanya. Dia tidak punya hak hidup, dia tidak punya hak apapun. Seluruh hidupnya bergantung kepada saya. Dan saudara tahu nilai harga seorang budak pada zaman itu? Ada yang tahu? Berapa harga yang Yudas minta ketika dia mau menjual Yesus? Ada ingat berapa? 30 keping perak itu harga seorang budak. Jadi perhatikan, kalau Yudas minta harga 30 keping perak, apa maksudnya Yudas? Kalau Yudas minta 30 keping perak, itu sama dengan harga budak. Artinya Yudas mau beli budak. Sederhana, tapi sudah bisa bayangkan. Bayangkan bagaimana bagusnya, hebatnya kita hidup kalau ada budak. Kita tinggal angkat kaki, kita tinggal duduk, angkat kaki, dan kemudian kita tinggal perintah, dan kita semua. Itu tentang, jadi Yudas tidak hanya bicara tentang keserakahan, tapi juga tentang kemalasan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, para budak pada zaman itu sama sekali tidak punya hak hidup. Kehidupan mereka sepenuhnya tergantung. Jadi kalau mereka punya tuan yang cukup bagus memperlakukan mereka, mereka bersyukur. Tetapi kalau mereka dapat tuan yang sangat jahat, maka mereka harus menerima. Dan perhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus. Petrus tidak bilang, tinggalkan tuanmu, karena itu juga tidak mungkin. Budak pada zaman itu, saudara-saudara, itu sama seperti kalau kita bikin sendal swallow-nya kita. Tiara kalau beli sendal swallow, apa yang biasa kau bikin, Tiara? Ditulis namanya kita besar-besar supaya jangan diambil orang, toh? Kita tulis. Begitu juga. Atau saya masih ingat waktu masih ada sapi dulu. Itu dikasih, ada yang kasih tanda di sapinya itu pakai tulisan sama seperti itu. Seorang budak pada waktu itu akan dilabeli, diberi tanda dengan besi panas pada satu bagian tubuhnya yang tidak dapat disembunyikan. Supaya apa? Supaya kalau dia melarikan diri, orang tahu dia tuannya siapa, dan dia harus dikembalikan. Sebab kalau tidak, orang itu akan dihukum mati. Jadi seorang budak sama sekali tidak punya hak hidup. Tetapi apa yang Petrus katakan kepada para budak ini, para pembantu-pembantu ini? Petrus tidak bilang, lawanlah mereka kalau mereka bikin kasar, kalau mereka jahat, balas dendam, tinggalkan, tidak. Petrus katakan, tunduklah. Tunduklah kepada Tuanmu. Itu di dalam ayat pembacaan kita tadi. Ayat 18, ayat yang ke-14 dalam Alkitab terjemahan baru 1. Petrus tidak menyuruh para budak ini, para pekerja ini untuk melarikan diri, tetapi Petrus menunjukkan kepada mereka untuk bertekun di tempat di mana mereka bekerja. Kalau begitu kita bertanya, saudara-saudara, apa dasarnya Petrus menasihatkan jemaat seperti ini? Apa untungnya? Apa dasarnya kita untuk bersikap seperti itu, menjadikan tetap bertekun di tempat kerja sekalipun orang bikin tidak adil, orang bikin memperlakukan kita dengan cara-cara yang tidak benar. Ayat yang 9 di sana mengatakan siapa kita, siapa orang-orang percaya. Mereka adalah bangsa terpilih, mereka adalah imamat yang rajani, kata Petrus. Mereka adalah bangsa yang kudus, mereka adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Mereka ini adalah umat kepunyaan Allah sendiri.
karena mereka adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Ayat 13 katakan, tunduklah kepada Allah. Kamu milik Allah, kamu kepunyaan Allah, maka sekarang tunduklah kepada Allah. Kita milik Allah, sekarang kita diperintahkan untuk tunduk kepada Allah. Ayat 16 katakan, hiduplah sebagai hamba Allah. Itu berarti saudara-saudara, para budak ini yang melayani tuan mereka di sana, mereka tidak melihat diri mereka sebagai budaknya tuan itu, tetapi mereka sedang memahami, menempatkan diri mereka, saya hamba Allah di sini. Saya hamba Allah yang sedang ditugaskan untuk melayani, untuk menjadi hamba kepada tuan ini. Jadi mereka tidak memandang diri mereka sebagai hamba, sekali lagi sebagai budak dari Tuhan mereka di bumi ini. Tetapi mereka tahu sekarang bahwa mereka adalah milik Allah, mereka hamba Allah, maka mereka sekarang taat untuk melayani Tuhan mereka. Saudara bisa bayangkan. Mereka dapat bekerja sekarang dengan penuh sukacita karena mereka tahu, saya ini milik Tuhan. Kalau saya menerima hal yang buruk, maka itu tanggung jawab Tuhan saya. Kan begitu. Kita ini kan punya Tuhan, katakan begitu. Kita ini umatnya Allah, kita ini miliknya Allah, kita ini hambanya Allah. Itu berarti kita sepenuhnya, hidup mati kita sepenuhnya ada di dalam kendali kuasa Tuhan kita. Itu berarti kalau saya di bumi ini melayani orang ini, menjadi hamba orang ini, menjadi pembantu orang ini, dan orang ini memperlakukan saya yang buruk, maka dia berurusan dengan Tuhan saya. Itu sebab dikatakan di dalam ayatnya yang ayatnya yang ke-23. Teladan Yesus menyerahkan keadaannya kepada Bapa yang akan menghakimi dengan adil. Ketika saya melayani orang itu dan saya mendapatkan hal yang buruk, saya dapat tetap percaya Allah bertanggung jawab atas keadaanku. Allah bertanggung jawab atas segala yang sulit, yang sedang saya alami. Sepenuhnya berada di dalam tanggung jawab Tuhan saya. Para hamba itu dapat bersikap seperti ini, saudara-saudara. Mereka sekarang dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita, melayani tuan-tuan mereka, sekalipun mereka mendapatkan hal-hal yang buruk. Dicaci maki, diolok-olok, diperlakukan tidak adil, mungkin tidak dikasih makan berapa hari, mungkin, dan saudara-saudara mereka tidak punya hari libur. Ini berapa hari ini hari libur? Hari Sabtu, Jumat, Sabtu, Senin, juga Selasa hari libur. Hari Minggu tidak pernah jadi hari libur mereka seperti kita. Hari Minggu pada zaman itu adalah hari pertama kerja. Hari pertama kerja, sesudah orang Yahudi Sabat, Minggu adalah hari di mana orang-orang Roma bekerja. Jadi para budak ini tidak ada istirahatnya, saudara-saudara. Jangankan istirahat, hak atas hidup mereka sendiri mereka tidak punya. Mereka tidak punya waktu untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak punya liburan, mereka tidak punya istirahat. Sepenuhnya mereka di dalam rumah itu, mereka melayani Tuhan mereka. Melalui pelayanan mereka kepada Tuhan mereka itu, dari hari Minggu sampai hari Minggu lagi, mereka sedang melayani beribadah kepada Tuhan mereka. Sekarang saudara-saudara, bagian pelajarannya. Bagian ini sekali lagi ditujukan kepada kita semua yang bekerja. Apa saja? Di mana saja? Di tempat-tempat saudara-saudara bekerja, mengucap syukurlah untuk tempat-tempat kerja itu. Mengucap syukurlah kalau di sana semuanya baik-baik saja. Tetapi mengucap syukurlah juga kalau keadaan tidak baik-baik saja. Tetaplah mengucap syukur sekalipun saudara-saudara punya atasan, orang-orang yang bekerja di atas saudara-saudara memperlakukan saudara tidak adil. Tidak memberikan apa yang menjadi hak saudara-saudara. Tetaplah terhormat sekalipun teman-teman saudara-saudara tidak mencibir saudara-saudara, tidak. Semua hal yang buruk terjadi di tempat-tempat kerja saudara-saudara. Saudara, Tuhan saudara-saudara ada di dalam surga.
Kalau sekarang kita memahami bahwa pekerjaan saya ini, tempat saya bekerja adalah tempat di mana Allah mengutus saya, di mana saya menjadi hambanya. Itu berarti saudara-saudara, tempat di mana saya bekerja pertama adalah tempat di mana saya mendapatkan perlindungan. Tadi pagi saya mengatakan begini. Saudara-saudara, iman saya mungkin tidak terlalu besar-besar dibanding saudara-saudara kalau bisa diukur. Tapi saya tidak pernah percaya. Saya tidak pernah percaya kalau ada yang pernah bilang begini, datang bilang begini. Oh, itu dia sakit Pak Pendeta, itu karena ada yang kasih-kasih. Saudara pernah dengar orang bilang begini? Kalau saudara hamba Allah, dia jagai saudara-saudara. Tidak ada kuasa yang dapat menyentuh saudara-saudara. Kecuali saudara bukan miliknya, itu lain. Jadi kalau ada yang bilang, dalam hati saya cuma bilang begitu saja. Oh, tapi kan dia rajin gereja Tuhan. Tapi kan dia rajin, dia banyak memberi. Saudara-saudara ingat. Banyak orang datang gereja, banyak orang menyanyi di gereja, banyak orang berdoa di gereja. Tetapi hati mereka tidak kepada Tuhan. Karena itu pertama pastikan bahwa hatiku, di dalam hatiku ada Tuhan. Bahwa semua yang saya lakukan ini adalah untuk Dia. Ini yang pertama. Kalau kita melayani, kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita sebagai hamba Allah, memahami sebagai hamba Allah, maka kita mesti percaya kita berada di dalam perlindungannya. Kedua, ini bukan tempat yang kebetulan. Tempat-tempat di mana saudara-saudara bekerja bukan tempat kebetulan. Kebetulan. Saya punya pendekatan kebetulan. Mungkin saya tidak tahu bagaimana saudara masuk. Mungkin. Tapi sesudah itu percayalah, bangunlah komitmen bahwa ini bukan tempat yang kebetulan. Ini tempat di mana Allah mau saya melayani Dia. Ini tempat di mana Allah mau supaya saya melayani Dia. Ini tempat di mana Allah mau supaya saya belajar merendahkan diri saya. Belajar menghormati otoritas yang ada. Belajar menghormati orang-orang yang berada di. Belajar memperlakukan orang-orang lain juga dengan adil. Ini tempat di mana Allah mau membentuk saya. Ini tempat di mana Allah mau membentuk saya menjadi hambanya. Sebab kalau tidak seperti itu saudara-saudara, maka kita akan dapat orang-orang Kristen yang melawan di kantor. Orang-orang Kristen yang melawan pemimpin-pemimpinnya. Orang-orang Kristen yang tidak memperlakukan teman-temannya dengan baik akan menular ke situ saudara-saudara. Orang-orang yang tidak akan pernah puas dengan hasil-hasil kerjanya. Kenapa? Karena saya bekerja untuk diri. Karena saya bekerja karena saya pantas untuk pekerjaan itu. Akibatnya saya juga akan cemburu lihat orang, perasaan saya lebih tinggi sekolahku dari dia, kenapa dia dapat jabatan itu? Oh, saya bisa lebih daripada itu. Akibatnya kita bekerja dikuasai dengan kebencian dan keserakahan. Karena itu kita diajar saudara-saudara. Kita diajar firman Tuhan pagi hari ini, siang hari ini. Untuk menempatkan siapa diri kita lagi di hadapan Allah. Di sini. Di tempat-tempat di mana kita bekerja, memahami bahwa kita adalah hamba Allah. Saudara-saudara adalah hamba-hamba Allah. Kalau tidak seperti itu, maka cara saudara-saudara bekerja juga akan menentukan bagaimana modelnya. Bagaimana saudara-saudara bekerja ditentukan oleh bagaimana saudara memahami diri saudara-saudara. Kalau saudara memahami ini, tempat di mana saya bekerja adalah tempat di mana saya melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Maka orang-orang yang dengan saudara-saudara bekerja akan mendapatkan yang terbaik, bagian terbaik dari bekerja bersama saudara-saudara. Kalau saudara bekerja sebagai saudara percaya bahwa ini cara Tuhan menempatkan saya menjadi berkat di sini, maka akan banyak orang yang mendapatkan keuntungan dari hasil kerja saudara-saudara. Dan dengan cara itu saudara-saudara menjadi berkat. Karena itu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus,
Kembalilah ke tempat kerja saudara-saudara dan jadilah setia di sana. Jadilah hamba-hamba Allah dan bukan hamba-hamba manusia. Berilah yang terbaik kepada Tuhan saudara-saudara. Berilah yang terbaik kepada Tuhan kita itu, karena Ia layak menerimanya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur yang dirangkaikan dengan persembahan syukur bulanan. Mengiringi persembahan syukur hari ini, kita akan bersama-sama melakukan Kidung Jemaat 341 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, Kuasamu dan Namamu-lah. Jemaat dijemput berdiri, mari kita bersama-sama membawa persembahan-persembahan kita di hadapan Allah. Mari berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat kami naikkan di hadapan-Mu Bapa, untuk segala berkat yang kami terima dari tangan-Mu sampai saat ini. Kami mengucap syukur oleh karena Engkau selalu setia. Segala yang kami perlukan selalu cukup dan bahkan berlimpah-limpah.
Sekarang Bapa, dari hidup yang Engkau berkati kami datang membawa korban-korban syukur kami. Bukan karena kami berkelimpahan dan Engkau kekurangan Bapa. Kami datang memberi karena rindu supaya dari hidup yang Engkau berkati seperti ini kami pun Engkau pakai menjadi berkat. Supaya dari apa yang kami terima kami memberkati pekerjaan-pekerjaan-Mu. Karena itu berkatilah persembahan anak-anak-Mu yang kami kumpulkan melalui kantung-kantung kolekta, melalui amplop-amplop syukur bulanan, melalui persembahan-persembahan khusus, natsar persepuluhan. Berkatilah semua dan terimalah Bapa, kuduskan, supaya melaluinya pelayanan jemaat-Mu dikerjakan. Sambil kami mohon pada Tuhan, terus ajar kami mengelola dengan bijaksana setiap pemberian-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya dengan bijaksana, supaya dengan cara demikian kami memberitakan Engkau sumber dari segala kebaikan hidup kami, sumber dari segala berkat-berkat ini. Terima kuduskan persembahan kami ini Bapa, yang kami datang bawa di hadapan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan sumber segala berkat hidup kami. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali.
Jemaat saya jemput berdiri, mari bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Mari bersama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan bersama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana, hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Segala pujian, syukur, dan hormat kami kembalikan kepadamu Bapa. Engkau layak menerimanya. Engkaulah yang telah menyelenggarakan kehidupan kami dan yang memimpin kami sampai pada saat ini. Kami mengucap syukur untuk setiap persediaan berkat yang Kau terus berikan kepada kami saat kami menjalani tiap-tiap hari hidup kami. Kami berterima kasih Bapa, oleh karena kami terus menerima segala yang kami perlukan daripada-Mu. Dari tengah kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, kami juga mengucap syukur, kami berterima kasih bahwa Engkau tidak hanya menyediakan fasilitas segala kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan, tetapi Engkau juga menyediakan makanan bagi rohani kami. Engkau terus mengumpulkan kami anak-anak-Mu seperti ini dan mengajarkan kepada kami bagaimana mestinya kami hidup di dalam dunia ini. Karena itu kami berterima kasih di hadapan-Mu untuk setiap pelajaran-pelajaran yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan biarlah kami semakin bertumbuh dan bertambah-tambah di dalam Engkau. Lebih daripada segalanya Bapa, supaya kami hidup seperti yang Kau kehendaki. Entah di tengah keluarga, rumah tangga kami, bahkan di tempat-tempat kerja kami. Kami tahu siapa kami di sana. Bahwa kami adalah pelayan-pelayan, adalah hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau dalam seluruh hidup kami. Karena itu Bapa, sesudah kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkenan memeteraikannya, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelakunya. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami di minggu yang baru Bapa ini. Anak-anak-Mu akan kembali melanjutkan tanggung jawab pengabdian kerja masing-masing mereka. Sebagai ASN, sebagai aparatur sipil negara, sebagai TNI dan Polri. Anak-anak-Mu akan kembali menjalankan tanggung jawab mereka di berbagai bidang lapangan pekerjaan sebagai pegawai karyawan. Anak-anak-Mu yang menjalankan usaha-usaha di tengah keluarga mereka. Bahkan beberapa di antara anak-anak-Mu sesudah dari tempat ini mereka akan kembali Bapa di tempat-tempat mereka bekerja dan mengabdi. Bersama Bapa lah kiranya mereka berjalan lagi. Supaya tempat-tempat di mana mereka akan pergi bekerja dan mengabdi menjadi tempat di mana mereka melayani Engkau sepenuh hati mereka. Supaya tempat-tempat itu menjadi tempat di mana mereka mempersembahkan diri mereka. Karena tahu bahwa mereka mengabdi kepadamu, melayani Engkau. Karena itu biarlah kebenaran firman-Mu ini meneguhkan kami semua, meneguhkan anak-anak-Mu. Supaya di tempat-tempat di mana mereka bekerja dan mengabdi menjadi tempat di mana mereka menyaksikan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Mereka tetap bertekun di hadapan-Mu, apapun yang mereka hadapi di tempat-tempat kerja mereka. Kami berdoa, mengucap syukur untuk setiap tempat-tempat di mana Engkau anugerahkan kepada anak-anak-Mu untuk bekerja mengabdi. Lalu ajar kami semua
untuk menghormati tempat-tempat kerja itu, menghormati orang-orang yang bekerja bersama kami, menghormati mereka yang memiliki otoritas atas kami. Berkati mereka Bapa. Lalu buatlah pekerjaan-pekerjaan kami berhasil dan menjadi berkat. Bapa di dalam surga, kami juga datang kepadamu dari tengah kehidupan bersama kami sebagai jemaat-Mu. Kami mengucap syukur oleh karena pemeliharaan, oleh karena kasih setia yang boleh dialami oleh anak-anak-Mu, saudara-saudara kami, yang secara khusus Engkau tambahkan 1 tahun usia antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Mei hari ini. Kami datang bersyukur bersama dengan semua saudara-saudara kekasih kami. Mereka datang sebagai pribadi maupun sebagai suami dan istri dalam perjalanan pernikahan mereka. Secara khusus kami datang menyebut di hadapan-Mu kekasih kami, Bapak Mesak Alfi Santoso, kekasih kami Bapak Markus Rory, kekasih kami Juan Mirsa, kekasih kami Bapak Penatua Edison Kodo. Kami menyerahkan kekasih-kekasih kami ke dalam tangan-Mu dengan penuh sukacita Bapa, bersama dengan Bapak Edwin Setiawan Nur dan Ibu Jen Kristi Kantohe, dan memohon kepada Tuhan sempurnakanlah sukacita saudara-saudara kekasih kami ini, anak-anak-Mu. Lalu ajar kami semua untuk menyerahkan setiap tahun-tahun hidup kami kepadamu sebagai persembahan, menggunakan tahun-tahun hidup kami dengan bijaksana, menjadikan tahun-tahun hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang lain. Berkatilah kami terus, Bapa, dan berjalanlah terus bersama anak-anak-Mu. Biar sukacita yang daripadamu menaungi kami semua. Saat kami menghitung berkat-berkat-Mu, Bapa, kami juga teringat kekasih-kekasih kami, mereka yang terbaring remah oleh karena sakit penyakit mereka. Mereka yang terbaring remah di rumah-rumah kediaman masing-masing mereka, bahkan di rumah-rumah sakit. Kami datang membawa di hadapan-Mu kekasih-kekasih kami, menyebut mereka kepadamu Bapa mereka, supaya dari Engkau mereka memperoleh apa yang mereka perlukan Bapa, kekuatan baru, pemulihan, kesembuhan, sebab hanya Engkau yang sanggup dan berkuasa memberikannya. Kami datang menyebut di hadapan-Mu kekasih-kekasih kami, Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Lefran Kalaeng, Bapak Markus Rombe, Saudara Meyer Tandi Payung, Bapak Amari Makara, Ibu Yesna Bonde, kekasih kami Ibu Yeni Bonde, Ibu Elizabeth Intopiana, Bapak Asir, Bapak Paulus Tandi Pailang, Ibu Eva Tamarola, Ibu Bidan Mariana, anak Ririn Buntusau, kekasih kami anak Cinta Aprilia Tamarola, anak kekasih Levita Lomban. Kami juga menyebut di hadapan-Mu kekasih kami Bapak Penatua Jonathan, Ibu Mercy Jaswari, kekasih kami Bapak Simon Sangkarombe, mertua dari Bapak Diaken Riki Sidupa. Kami juga datang dari tengah-tengah duka cita yang dialami oleh kekasih-kekasih kami, Ibu Rismawati bersama dengan keluarga besar Dewanto, dari tengah-tengah duka cita yang mereka alami ya Allah. Kami datang di hadapan-Mu menyerahkan mereka dan memohon Tuhan kuatkan mereka, hibur-hiburkan mereka, supaya Tuhan yang meneguhkan mereka menghadapi duka cita. Kami juga datang mengucap syukur di hadapan-Mu dari tengah-tengah kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, secara khusus bersama sebagai orang tua atas anak-anak kami. Bersyukur untuk berkat-berkat, secara khusus Engkau menganugerahkan penyertaan sehingga kekasih-kekasih kami Engkau tolong melewati proses persalinan sehingga mereka dapat menyaksikan berkat-Mu melalui kelahiran buah hati mereka. Kami mengucap syukur dari tengah kehidupan keluarga Bapak Yustam Patulak dan Ibu Melkisari, kekasih kami keluarga Bapak Antonius Marisa Hode dan Ibu Mariani Rombe Alo,
Kami berterima kasih Bapa untuk setiap cara-Mu memberkati jemaat-Mu. Karena itu lanjutkanlah kiranya Bapa penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu. Biar hanya dari penyertaan-Mu saja kami puas, kami kenyang. Oleh karena Engkau yang selalu setia menyediakan yang kami perlu. Bapa di dalam surga, dari tengah hidup bersama kami sebagai jemaat-Mu, kami juga datang berdoa menyerahkan rumah tangga kami masing-masing. Dalam seluruh perjuangan-perjuangan kami sebagai orang tua atas anak-anak kami, dalam setiap perjuangan kami untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kami datang menyerahkannya kepada Tuhan dan memohon Bapa, biarlah kehadiran-Mu dan campur tangan-Mu terus nyata dalam kehidupan rumah tangga kami. Biar pimpinan-Mu saja yang menjadi sandaran kami dan ketenangan kami. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka, anak-anak kami dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, dan bahkan anak-anak kami yang masih dalam gendongan. Kepadamu Bapa kami mohon sertai anak-anak kami, supaya mereka semakin bertumbuh dan besar dan bertambah-tambah di dalam Engkau. Dan supaya ketika mereka terpisah jauh dari kami, mereka menerima dan menikmati pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Anak-anak muda jemaat-Mu dalam pergumulan-pergumulan masa muda mereka, mencari lapangan-lapangan pekerjaan, mencari pasangan-pasangan hidup mereka, kami berdoa menyerahkan mereka dan memohon Engkau terus menyertai. Dan biarlah rancangan yang sempurna yang daripada-Mu itu menjadi bagian mereka, supaya hanya dengan bertekun kepadamu mereka berjalan dan menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Kami juga berdoa menyerahkan semua anak-anak-Mu, janda, duda, anak yatim dan piatu dalam jemaat-Mu. Biar dari Tuhan mereka terpelihara oleh karena kasih setia. Kami juga datang berdoa Bapa menyerahkan pelayanan jemaat-Mu. Kami sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus plan kategorial, BP3 jemaat-Mu, panitia pemilihan penatua diaken jemaat-Mu, panitia renovasi jemaat-Mu, bersama dengan guru dan pengasuh sekolah minggu dan kebaktian remaja, para dokter dan tim medis di pos kesehatan jemaat-Mu, tata usaha koster, tim musik multimedia, berkati kami bersama dengan seluruh keluarga yang tersebar di 5 rayon pelayanan Bapa, supaya bersama-sama kami berjalan dalam kasih, memikul tanggung jawab pelayanan, supaya melalui dari kehidupan bersama persekutuan jemaat-Mu ini, nama-Mu dipermuliakan, dan rumah tangga jemaat-Mu yang tersebar di berbagai tempat menjadi alat-alat kesaksian, di mana melalui hidup mereka nama Tuhan dan kasih Tuhan diberitakan dan dinyatakan. Berkati persekutuan jemaat-Mu ini Bapa dalam seluruh rencana-rencana pelayanan secarus di minggu yang baru ini. Beberapa keluarga mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan jemaat-Mu. Karena itu berkatilah seluruh rayon-rayon, berkatilah pelayan-pelayan jemaat-Mu, supaya semua bentuk pelayanan jemaat-Mu tetap dapat dikerjakan dan di sana nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sediakan. Kami juga mengucap syukur untuk kesempatan hidup dan mengabdi. Karena itu terus berkati semua anak-anak-Mu yang Kau pakai di berbagai bidang lapangan pekerjaan, untuk mengabdikan diri mereka dan menjadi alat Tuhan. Dan biarlah dari hidup anak-anak-Mu nama-Mu dipermuliakan. Bapa di dalam surga, ini doa kami kepadamu, yang kami alaskan dengan syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Warta Jemaat Minggu 11 Mei 2025. Disilakan Bapak Ibu untuk melihat. Kita mulai pada 2 Romawi. Diinformasikan bahwa pada minggu depan tanggal 18 Mei 2025 ada pergantian pelayan, di mana pendeta kita, Pendeta Martinus Pengturunan, akan melayani di Jemaat Hebron Watu Bangga
dan Pendeta Elazar N. Bonde akan melayani di Jemaat Yeriko Lapulu dan yang akan melayani di Gereja Orel pada ibadah pertama oleh Pendeta Adriana Palimbunga dan pada jam kedua oleh Vikaris Gabriel Batistuta dan jam 5 sore oleh Penatua Heri Sampasereng. Selanjutnya, Romawi 4 ibadah rumah tangga ada perbaikan, yaitu pada ibadah rumah tangga Rayon 2 pada keluarga Bapak Ketut Sarenawan, di mana di situ tertulis hari Selasa tanggal 12 Mei, yang betul adalah hari Selasa tanggal 13 Mei 2025. Ibadah ini gabung dengan lansia, perkiraan Rayon 2, serta mengundang Majelis Jemaat Royat Labora. 5 Romawi ibadah kategorial penekanan pada poin 2 PK Perki Orel. Pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 jam 5 sore akan diadakan ibadah HUT PK Perki Orel yang bertempat di gedung Gereja Orel mengundang BPM Jemaat Orel, di mana dress code yang digunakan adalah busana nasional. Romawi 6 Pendeta dan Majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari sekalian yang berulang tahun mulai tanggal 11 Mei sampai 17 Mei, baik yang berulang tahun secara pribadi maupun yang berulang tahun secara pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Romawi 8 info BPM Jemaat penekanan. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa pada hari Senin 5 Mei 2025 secara resmi BPM Jemaat telah menyerahkan data KK keluarga anggota jemaat tiap rayon kepada panitia pemilihan penatua diaken, dan untuk memproses data serta melakukan mekanisme tata cara pemanggilan untuk pemilihan penatua diaken periode 2025 hingga 2030. Nah, bagi anggota jemaat yang belum menyerahkan formulir pendaftaran kartu keluarga agar segera menyampaikan pada majelis dampingannya masing-masing. Kemudian pada poin 2 disampaikan pada warga jemaat bahwa telah dibentuk panitia pelaksanaan pembangunan pagar tembok gereja sebelah timur dan pekerjaan renovasi rumah jabatan pendeta jemaat Pastori 1. Pada poin 3 penekanan, yaitu pada hari ini setelah ibadah ketiga jam 19.00 atau jam 7 akan dilaksanakan latihan paduan suara jemaat, dan kepada para anggota Bapak Ibu Kor Jemaat agar hadir dalam latihan tersebut dalam rangka untuk mempersiapkan hari kenaikan Yesus Kristus yang jatuh pada hari Kamis 29 Mei 2025. 5. Info Rayon 5. Disampaikan kepada anggota jemaat Rayon 5 bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 Rayon 5 akan mengadakan retreat yang bertempat di Konda dimulai pada jam 8 sampai selesai. Untuk keberangkatannya titik kumpul yaitu di Lorong Bangau pada jam 8 pagi. 6. Info sukacita. Telah lahir seorang putri dari Bapak Yustan Patulak dan Ibu Melkisari di Rumah Sakit Batra Mas. Ibu dan anak telah kembali ke rumah dalam keadaan sehat. Dan yang kedua, telah lahir seorang putri dari pasangan Bapak Antonius Melisa Hode dan Ibu Mariani Rombealo di Rumah Sakit Tiara. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Selanjutnya poin 7 penekanan dari info PKPKB bahwa PKB akan mengadakan retreat Jemaat Orel yang akan dilaksanakan pada hari Senin besok sampai dengan hari Selasa yang bertempat di lokasi Villa Jogja Tapulaga. Diharapkan para anggota PKB untuk dapat berkumpul pada hari Senin jam 14.00 atau jam 2 bertempat di Gereja Orel dengan membawa perlengkapan tidur. Selanjutnya pencarian dana. Minggu depan tanggal 18 Mei 2025 Panitia Pertemuan Raya atau Praya PKPG Gap Sultra akan mengadakan penggalangan dana berupa penjualan madu asli seharga 100.000 per botol 300 mili. Diharapkan
partisipasi dari anggota jemaat. Dan yang terakhir, yang hadir pada kebaktian jam kedua ini laki-laki 71, perempuan 81, jumlah 152 anggota jemaat. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat saya jemput berdiri, mari kita mengakhiri ibadah ini. Kita bersama menyanyikan nyanyian Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, acungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kembalilah dalam hidupmu, melakukanlah firman Tuhan, dan pergilah bersama dengan berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mengakhiri seluruh rangkaian ibadah saat ini, mari mendendangkan kidung pujian dari Kidung Jemaat 340 ayat 3, Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasa-Nya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah, kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Demikianlah ibadah kita. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.